Mungkin ya Pak suami dan bunda di rumah ya penasaran ya, apa sih yang terjadi kalau seandainya ibu hamil ataupun bunda yang sedang hamil ini menangis? Kira-kira ada nggak sih ya efeknya ke janinnya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bunda yang sedang hamil ataupun wanita yang sedang hamil ya, nah ini dia hormon itu sangat memegang peranan penting ya, peranan yang sangat dominan. Makanya ada yang lebih mudah menangis, ada yang lebih mudah marah ya dan sebagainya. Nah yang jadi pertanyaan ya, saat hamil kan ada janin ya di dalam rahimnya, di dalam kandungannya. Nah ini ada nggak sih ya dampaknya ataupun ada nggak sih reaksinya pada janin? Nah ternyata menangis yang terjadi pada bunda, pada ibu hamil, pada wanita yang sedang hamil, ya ini memberikan reaksi pada janinnya. Lah kok bisa ya? Nah jadi ya emosi bunda ataupun ibu hamil ini akan mempengaruhi ataupun ikut mempengaruhi pada janinnya. Hubungan ini ya balik lagi dengan hormonal tadi ya, hormon tadi ya, karena memang kalau seandainya ibu senang ya ataupun sedih ya ataupun sedang menangis ya, efek hormon ini ya ikut dirasakan oleh si janin. Janin mungkin tidak akan memberikan reaksi jika sang ibu menangis secara wajar ya, karena nggak mungkin ya selama hamil nggak pernah sedih, nggak pernah nangis ya, mungkin ya ada ya. Nah jadi kalau seandainya nangisnya wajar-wajar saja ya nggak ada masalah, nggak ada efek yang serius. Malah menangis adalah salah satu cara yang baik ya untuk menyalurkan emosi ya. Kalau seandainya nanti ibu hamil nggak sedih, nggak nangis ya, nanti bisa stres malah ya. Nah kemudian ya janin biasanya baru menunjukkan reaksi ya ketika ibu hamil menangis itu ataupun emosi negatifnya muncul ya, itu kalau nangis bunda atau ibu di rumah itu berlebihan ya, berlebihan berkali-kali, berkepanjangan. Nah ini baru memberikan efek pada si janinnya. Karena kalau ketika ibu hamil menangis ya karena sedih ya ataupun stres ya, itu tubuhnya akan menghasilkan hormon stres juga ya, hormon kortisol. Nah kalau seandainya dalam jangka panjang terus-terusan ya, artinya apa? Artinya kortisol tadi juga banyak ya dihasilkan. Akhirnya apa? Bayi sering terpapar kortisol ya berkepanjangan. Ini berdampak ya negatif pada janin. Nah apa efek buruknya kalau seandainya bunda hamil menangis ya terlalu sering? Nah yang pertama, kekurangan energi. Nah jadi teman-teman ya, karena menangis berkepanjangan bisa membuat kelelahan ya, lelah, capek, kelelahan pada ibu hamil ya, bisa meningkatkan resiko komplikasi muncul. Ya bisa mempengaruhi perkembangan janinnya, pertumbuhan janinnya, bisa ya resiko keguguran pun bisa meningkat ya karena hal ini. Yang kedua, kekurangan asupan gizi. Nah ibu hamil kalau seandainya nangis terus-terusan, sedih terus-terusan, stres terus-terusan ya, nah ini kan dia kalau stres berat, cemas dan sebagainya ya, bahkan depresi ya, akibatnya apa? Mempengaruhi lah kesehatan ibu, bisa nggak mau dia ngurus diri sendiri ataupun dia kurang mengurus lah dirinya, kemudian mungkin nggak mandi-mandi ya, sulit tidur, nggak nafsu makan ya, akhirnya apa? Kekurangan nutrisi ya pada ibu hamil akan mempengaruhi ya janinnya. Nah kemudian ya, kalau seandainya sedang hamil kan perlu gizi ya, perlu gizi yang cukup, istirahat cukup, jaga kebersihan cukup ya, happy supaya ya janinnya juga ikut merasakan dampak positifnya. Yang ketiga, mengganggu perkembangan otak. Nah jadi ya, hormon stres kalau seandainya terpapar terus-menerus hormon kortisol tadi ya, ini bisa mempengaruhi perkembangan janin. Jadi kalau seandainya ibu hamil stres ya, nangis terus-terusan ya, ini kortisolnya kadarnya tinggi, bisa mengganggu perkembangan otak si janin tadi, si bayi tadi ya. Jadi ya intinya mempengaruhi lah, berdampak buruk lah pada kesehatan perkembangan otaknya. Yang keempat, resiko dehidrasi. Nah jadi ya kalau seandainya nangis berkepanjangan terus menerus ya, nah jadi kadang ibu hamil ya lupa makan, lupa minum ya. Nah kemudian ya lupalah melakukan hal-hal penting, akhirnya bisa kekurangan cairan. Nah cairan kekurang bisa dehidrasi. Jadi ini bisa mempengaruhi ya, kalau dehidrasi mempengaruhi kesehatan si ibu, mempengaruhi kesehatan si bayi ya.
Nah, jadi suplai darah itu bisa berkurang. Jadi tetap ya, ibu hamil harus banyak minum karena perlunya cairan selama kehamilan. Nah, yang kelima, resiko keguguran atau kelahiran prematur. Nah, jadi ya, menangis boleh, kalau berlebihan ini yang jadi masalah. Nah, bisa meningkatkan produksi ya CRH ya. Nah, kemudian ini bisa memaksa nanti janinnya keluar lebih cepat ataupun meningkatkan resiko kelahiran prematur. Yang keenam, janin beresiko depresi. Nah, jadi reaksi negatif ibu hamil menangis berlebihan ya, ini berdampak pada janin juga ya, karena memang ya menangis berlebihan ya karena paparan hormon kortisol berlebihan ya, ini tentu akan mempengaruhi ataupun meningkatkan resiko ya ada masalah pada si janinnya. Yang ketujuh, meningkatkan resiko ADHD. Nah, jadi ADHD ya teman-teman ya, ini seandainya ibunya sedih terus, berlebihan, ya stres dan sebagainya, ya bisa meningkatkan resiko. Bukan pasti ya, bisa meningkatkan resiko. Jadi pesannya ya untuk ibu hamil, untuk pasangan yang istrinya sedang hamil, ya ataupun untuk wanita yang sedang hamil, jadi menangis ataupun sedih itu boleh saja, tapi jangan berlebihan, jangan berlarut-larut. Kalau ada masalah diselesaikan, dicari penyebabnya, diselesaikan secara baik-baik. Karena kalau berkepanjangan ini tentu akan mempengaruhi kehamilannya, tentu juga akan mempengaruhi janinnya. Nah, jadi ya yang terpenting adalah ya jaga kesehatan selama hamil, jangan stres, istirahat cukup, konsumsi makanan sehat dan bergizi ya, olahraga teratur. Nah, jadi jagalah kesehatan diri sendiri dan juga kesehatan janinnya. Kalau ada masalah kesehatan ataupun misalkan sedih berlebihan, stres berlebihan, ya berkepanjangan, segera konsultasikan ke dokter supaya dicari solusi yang tepat, kemudian solusi yang cepat sesuai dengan masalah yang sedang dialami. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.